Salam, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, kita bersyukur masuki bulan September, di mana bulan September kita hayati sebagai bulan perdamaian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak saudara sekalian untuk berdoa. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, sukacita, kebahagiaan, kelimpahan, dan kecukupan di dalam kehidupan kami. Itu semua adalah berkat-berkat karunia yang Tuhan boleh curahkan kepada kehidupan kami. Sehingga sokongan-Mu itu begitu luar biasa yang membuat kami sekalian ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami percaya semuanya adalah berkat anugerah Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman yang hidup, firman yang mampu mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu itu juga ya Tuhan yang kami mohonkan bisa memberikan kekuatan penghiburan kepada kami. Supaya kami sungguh-sungguh mempunyai pengalaman yang rohani yang mendalam bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan. Biarlah batasan-batasan teknologi ini tidak membatasi karya Tuhan. Tetapi justru karya-Mu itu, keajaiban Tuhan akan melampaui setiap skap teknologi. Dan Tuhan memberkati kami supaya kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Juga begitu saudara-saudara kami dimanapun mereka yang menyaksikan, Tuhan jamah hati mereka sehingga menjadi orang-orang yang sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini diberikan tema, Engkau naikkan aku dari liang kubur. Engkau naikkan aku dari liang kubur. Firman Tuhan terambil dari kitab Nabi Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kitab Nabi Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10 saya bacakan untuk kita sekalian. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora gelombang-Mu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera yang merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung akan aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, mendengarkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya untuk firman Tuhan yang luar biasa untuk hari ini. Saudara-saudara, ada sebuah kecenderungan yang menghinggapi dalam diri banyak orang percaya, yaitu mereka itu cenderung teringat Tuhan. Hatinya itu baru
tergoncang, lalu mereka mengingat Tuhan, sikapnya itu baru berbalik kepada Tuhan apabila mereka berada di dalam situasi yang negatif. Kalau ada situasi yang tidak baik, tidak nyaman, orang itu sedang bergumul berat, merasa dirinya tidak tertolong, tidak ada harapan, hopeless begitu ya. Mereka baru mengingat Tuhan. Memangnya itu salah Pak? Tidak salah. Itu betul-betul saja. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak boleh berhenti kepada titik itu. Orang yang belum dewasa mengingat Tuhan kala mereka sedang berkesedihan atau sengsara menghadapi masalah yang besar. Mereka kehilangan apa? Baru mereka mencari Tuhan. Ada yang tidak baik, saudara-saudara. Beberapa waktu lalu saya nonton TV itu ya. Di sebuah daerah yang mayoritas Kristen begitu. Nah di situ ada orang mabuk. Ketika mabuk dia itu menyebut nama Tuhan gitu ya. Lalu artis itu gini ya. Oh ini luar biasa. Kalau di sini mabuk pun ingat Tuhan. Saudara-saudara ngeri ya seperti itu. Model beragama seperti inilah yang merusak. Model beragama, model-model seperti ini justru yang membuat anak-anak muda malas untuk bergereja. Karena mereka itu saudara-saudara? Sedang mabuk ingat Tuhan. Sedang mabuk nyanyi-nyanyi. Ya nyanyi rohani sih. Mereka justru teringat Tuhan kala mereka berada di dalam kesengsaraan. Tidak boleh seperti itu. Kita harus mengingat Tuhan. Menghadirkan Tuhan. Hati kita fokus dan tertuju kepada Tuhan. Apa saja yang kita alami, situasi apapun yang kita rasakan, kondisi apapun yang kita alami, pergumulan apapun yang menimpa kita, beban apapun yang membuat kita itu mengalami kesesakan, apapun itu, whatever. Kita harus mengingat Tuhan. Memang kecenderungan ini tidak baik dan kita tidak boleh berada di dalam titik itu, tidak boleh diam saja, tetapi kita harus bergerak. Dari mengingat Tuhan kala sengsara menjadi mengingat Tuhan dalam suka dan duka. Kalau ada orang Kristen yang ingatnya Tuhan kalau dia itu sengsara, itu mirip seperti yang dilakukan oleh Yunus. Yunus ini mengalami masalah, mengalami musibah, baru dia mengingat Tuhan. Baru dia itu berdoa. Tapi doanya ini unik saudara-saudara. Ya, ada satu ritual di dalam agama Kristen, apapun ya. Jadi gereja ortodok, katolik, protestan, apapun. Mereka pasti punya ritual yang namanya doa. Doa ini susah-susah gampang. Tetapi kalau orang itu menghadapi masalah besar, baru doa itu rasanya gampang. Doa bisa dilakukan di mana saja. Di gereja, di luar gereja, di hotel, di lapangan, di arena, itu saudara-saudara. Di rumah sakit apalagi, itu bisa dipanjatkan doa-doa itu. Di tempat yang menyendiri, usir, di lapangan terbuka, di tempat yang terpencil, di penjara, biara, orang itu pasti mengisi kehidupannya itu dengan doa. Doa itu bisa dipanjatkan dari tempat-tempat yang tidak terbatas. Termasuk dunia digital. Tetapi tercatat satu sejarah di dalam dunia ini ya. Ada orang berdoa di dalam perut ikan. Ini bukan ikan hiu atau ikan paus ya. Alkitab ngomong ikan besar. Udah itu aja. Nggak usah ditafsirkan macam-macam gitu ya. Berada di dalam perut ikan. Dia itu berdoa. Perikop ini sebenarnya berisi tentang untian doa yang dipanjatkan oleh Yunus ketika dia di dalam perut ikan. Bisa dibayangkan bagaimana sumpeknya di sana. Tetapi inilah yang harus kita pelajari hari ini. Melalui Yunus ini apa yang dipesankan kepada orang Kristen? Pesan apa, message apa yang ingin disampaikan kepada orang-orang Kristen supaya iman mereka makin mendalam, supaya iman mereka makin sejati, supaya iman mereka benar-benar
bisa menjadi teladan bagi orang lain. Ada 3 hal pengajaran rohani yang bisa kita teladani, saudara-saudara. Di mana kita boleh melalui 3 poin ini kita diminta untuk merenungkan, ya, benar-benar menghayati, melibati setiap renungan yang ada, supaya kita itu mampu menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Mungkin kita baru tahap seperti Yunus yang mengatakan, engkau naikkan aku dari liang kubur. Sebuah tanda pertobatan, sebuah tanda penyesalan, sebuah tanda, sebuah kerinduan yang terbesar kepada Tuhan. Mari kita perhatikan 3 pengajaran rohani berikut ini. Yang pertama, berseru dalam kesusahan. Saudara-saudara, kalau kita itu mengalami masalah, kita sudah seharusnya datang kepada Tuhan. Tetapi banyak orang yang punya masalah, dia justru menyalahkan Tuhan. Menyalahkan keadaan, menyalahkan gereja, bahkan menyalahkan diri sendiri. Jadi orang ini serba salah, saudara. Maka di sini Yunus, saudara, dia diutus Tuhan, tetapi dia itu membelot, tidak mengikuti perintah Tuhan. Lalu dia mendapatkan petaka, lalu ditelan oleh seekor ikan yang besar, dan di dalam perut ikan itu dia memanjatkan doa-doanya. Dia menyadari bahwa dirinya itu di dalam keadaan yang susah, berada di dalam masalah yang besar. Dia menandakan dirinya sebagai berada di liang kubur, turun ke dalam dunia orang mati. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, berarti Yunus di sini dia memiliki masalah yang besar. Setidaknya dia itu tampaknya hopeless, tidak tahu apa yang ingin dilakukan. Masalah sudah sebesar ini, tetapi dia tidak tahu harus dari mana memulainya. Tetapi Yunus mengambil langkah yang tepat. Kala dia datang kepada Tuhan, menaikkan doanya. Doa yang dipanjatkan ketika orang itu menghadapi masalah, itu membuat Tuhan itu membuka tangannya untuk memberikan pertolongan kepada kita. Jadi saudara, jangan pernah ragu, jangan pernah mengkhawatirkan dirimu, jangan pernah merasa sungkan atau enggan berhadapan dengan Tuhan. Kapanpun saudara, terlebih lagi saudara, berada di dalam keadaan yang terpuruk, berada di dalam perut ikan seakan-akan berada di dunia orang mati, hopeless. Tuhan akan mengulurkan tangan, memberikan pertolongannya kepada kita saat kita datang kepada Dia melalui doa-doa. Kesusahan apa saudara yang hari ini saudara alami? Betapapun kesusahan saudara, seberat apapun kesusahan saudara, jangan pernah lari kemana-mana. Fokuskan doamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Dia tahu yang terbaik di dalam hidupmu. Dia tahu waktu yang terbaik untuk menjawab doa-doa. Tuhan tahu cara yang terbaik untuk mentreatment kehidupan saudara. Ketika kita berdoa, kala kita sedang menghadapi masalah, kita menginginkan jawaban doa itu begitu cepat, cepat Tuhan. Tetapi kadang-kadang Tuhan itu berkata, tunggu. Di antara doa dan jawaban itu ada kata tunggu. Di dalam waktu tunggu, kita membutuhkan waktu. Jawaban doa itu membutuhkan waktu. Tetapi hari ini saya mau mengatakan, Tuhan ada di setiap waktu hidupmu. Di dalam setiap penantian, Tuhan itu selalu ada waktu untuk kita sekalian. Datanglah kepada Dia, taruhlah masalahmu di hadapan Dia. Biarlah Tuhan memasang kuknya yang ringan, yang enak itu di dalam diri kita. Supaya kita bisa sehati, sejalan, dan searah dengan langkah-langkah Tuhan. Yunus memanggil nama Tuhan. Berseru kepada Tuhan dalam kesusahan. Ini pun juga mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak sekedar ketika susah. Ketika kita bahagia, sukacita, kita pun datang kepada Tuhan. Dan kita terus menaikkan doa kita sebagai sebuah seruan kepada Allah yang Maha Kuasa.
Yang kedua, saudara-saudara, menyadari teguran Tuhan. Ayat 3 dikatakan, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Di sini dikatakan yang membuat keadaan Yunus seperti itu bukanlah orang lain. Sebenarnya kalau diurut-urut ya, itu sebenarnya kesalahan Yunus juga ya. Karena Yunus itu melanggar, ya. Melanggar. Dia disuruh ke Niniwe malah ke Tarsus. Maka menjadi masalah yang besar di dalam hidupnya sehingga dia mengalami kesengsaraan. Itu akibat konsekuensi dari pilihan Yunus sendiri. Tetapi di dalam perut ikan dia menghayati bahwa aku berada di dalam titik ini karena konsekuensi yang aku pilih. Memang aku ini bebas untuk memilih, menentukan ini itu, tetapi aku tidak bisa lepas dari konsekuensi akibat dari pilihanku. Ya ini. Aku terbuang dan masuk serta jatuh ke dalam dunia orang mati. Itu semua ada kesalahanku dan dia menyadari ini adalah sebuah teguran Tuhan. Menegur dan menegur itu beda ya saudara-saudara. Ya. Menegur itu lebih serius, tapi kalau menegur itu biasa gitu. Tetapi kalau di sini menegur itu serius. Jadi Yunus itu menyadari bahwa Tuhan itu menegur dia. Dengan jelas di sini dikatakan kau lemparkan aku ke tempat yang dalam. Jelas siapa yang melemparkan? Tuhan. Tampaknya ini jahat. Tampaknya Tuhan itu kejam. Tampaknya Tuhan itu suka menghukum. Baru gitu aja kok sudah ditelan ikan. Apakah nggak ada jalan lain yang lebih baik daripada ditelan ikan? Itu argumentasi anak sekarang. Ya nggak apa-apa, silakan aja punya argumentasi seperti itu. Tetapi fakta yang kita dapatkan itu bukan berandai-andai. Tetapi Yunus menyadari keberadaannya itu tidak bisa lepas dari Tuhan. Sekalipun Tuhan di dalam penyertaannya itu berisi teguran sekalipun, itu tetap bukti bahwa Tuhan menyertai, dan orang kalau sudah disertai Tuhan, orang itu fix dikasihi Tuhan. Kalau orang itu tidak dikasih, nggak ditegur, saudara-saudara. Orang tua itu kalau sudah nggak negur anaknya, berarti anaknya sudah dibiarin. Terserah mau jadi apa, mau keluar rumah, mau minggat, mau apapun, nggak ngurus. Nggak usah ditegur, nggak usah dicapa, nggak usah di WA, nggak usah di chat, nggak usah di email. Ya sudah, pergi sana. Kalau orang tua sudah sampai tahap itu, berarti fix dia itu tidak sayang. Mungkin orang tua itu tidak benci, tapi tidak mau pedulikan. Tidak mau care lagi dengan anaknya. Di situ juga kita bisa memahami Bapa, sikapnya juga seperti itu, saudara-saudara. Jadi penyertaan Tuhan terhadap Yunus itu bentuknya ada sebuah teguran. Lalu dia menyadari bahwa Tuhan itu menegur dengan melemparkan dia ke dalam pusat lautan dan dalam kehidupan atau masuk ke dunia orang mati. Maka di sini kita harus pahami bahwa kehendak Tuhan ini punya rencana yang besar bagi kehidupan Yunus. Dan memang setelah Yunus dimuntahkan, lalu Yunus itu menjalankan panggilannya. Lalu dia pergi ke kota Niniwe, dan apa yang terjadi? Ketika dia berkhotbah, saudara-saudara, ketika dia itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyerukan orang Niniwe itu untuk bertobat, supaya mereka itu hidup damai bersama dengan Tuhan. Ternyata ya tidak ada friksi, penolakan, gejolak, provokasi, tidak ada. Tidak dijelaskan, mungkin nihil seperti itu. Justru mereka menyambut dengan gembira. Mereka menyambut dengan sukacita apa yang dinubuatkan, dan seruan pertobatan Yunus itu dilibati, dimasuki dengan sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan binatang pun itu juga sampai puasa, saudara-saudara. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka melakukan tradisi-tradisi untuk menunjukkan kesedihan itu. Sampai puasa, dan binatang pun juga puasa. Luar biasa. Seperti itulah yang ditakuti Yunus. Yang ditakuti Yunus ternyata tidak terjadi. Saudara-saudara, teguran Tuhan itu tidak enak. Teguran Tuhan itu harus kita pahami sebagai
bukti nyata Tuhan mengasihi kita. Kalau kita itu terlalu fokus kepada karya-karya kita, kadang-kadang kita itu kehilangan fokus daripada Tuhan. Fokus kita itu kepada Tuhan, bukan karya-karya kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang membuat fokus kita itu melenceng dari kasih Tuhan, kalau fokus kita itu mulai melenceng dari teguran-teguran Tuhan, maka Tuhan pun akan bertindak sehingga kita itu sadar untuk kembali fokus kepada Tuhan. Maka di sini konsep pertobatan di dalam perjanjian lama itu sebenarnya ya mereka itu berbalik begitu ya. Berbalik itu kan orang itu sudah pernah berada di dalam posisi yang sama. Lalu orang itu pergi jauh, kemudian menyadari dia meninggalkan tempatnya itu, lalu apa? Dia kembali lagi. Nah disitulah orang-orang Israel seperti kita dan Yunus. Kita sudah mendapatkan firman Tuhan. Kita sudah tahu apa itu kasih. Kita sudah tahu apa itu perdamaian. Kita sudah tahu apa itu perintah-perintah Allah. 10 perintah Allah itu kita paham. Apa itu menipu, apa itu mengingini harta orang lain, apa itu membunuh, apa itu membenci, apa itu penyembahan berhala, menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu. Tapi dalam perkembangan zaman kita itu mulai melenceng, kompromi, hitung-hitungan, tidak setia. Nah ketika melenceng, Tuhan menegur supaya kita itu lurus lagi sesuai dengan firman Tuhan. Itulah kunci pertobatan. Dan di sini Yunus saudara-saudara, dia datang kepada Tuhan. Dia menyadari teguran yang dari Tuhan. Saudara-saudara, mungkin saudara hari ini tidak ditegur Tuhan. Tetapi saudara ternyata melakukan kesalahan, kejahatan, dosa yang itu-itu saja. Tetapi Tuhan tidak menegur. Saudara harus lebih kencang doanya. Siapa tahu Tuhan itu membiarkan kita. Kalau Tuhan membiarkan kita hidup dan jatuh dalam dosa, jelas kita tidak punya masa depan. Masa depanmu bisa hancur di luar Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu masih menegur saudara hari ini, saudara masih dikasih Tuhan. Bukankah kehidupan yang terbaik di dalam keseharian kita itu kala kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita? Melebihi kasih pada orang lain. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita sekalipun lewat teguran, apakah saudara mengasihi Tuhan? Ini menjadi perenungan kita sekalian. Yang ketiga adalah ibadat yang sejati. Ayat 9 dikatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Setelah bertobat menyadari teguran Tuhan, lalu Yunus berkomitmen untuk melakukan ibadah yang sejati. Yaitu dia akan melakukan membayar nazar dan melakukan ucapan syukur dengan mengorbankan korban persembahan. Jadi dia menyadari pertobatannya, lalu dia itu benar-benar melakukan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bisa kita lakukan hari-hari ini. Tidak seperti Yunus dengan memakai korban bakaran atau bernazar. Itu versi Yunus. Mari kita melihat lebih terbuka, lebih luas. Banyak ladang pelayanan yang kita bisa masuki. Banyak ladang pelayanan bidang kehidupan begitu luas. Yang masing-masing membutuhkan keterlibatan kita untuk masuk. Untuk menjadi seorang pelayan. Untuk menjadi seorang yang adalah garam dan terang. Menjadi seorang yang berdampak. Menjadi seorang yang benar-benar memberkati. Itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang real. Melakukan kehendak firman Tuhan. Dan disinilah kita dipanggil saudara-saudara supaya kita itu sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang memiliki kehidupan yang sejati, yang ditandai dengan ibadah yang sejati. Melakukan firman Tuhan, melakukan kebaikan, mengejawantahkan iman di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam surat Yakobus lebih gamblang lagi ya, orang yang mengunjungi yatim piatu dan memperhatikan para janda. Lebih konkret lagi. Tetapi hari ini kita hidup dalam bidang yang sangat luas. Masukilah itu 1 atau 2.
kita bertekun menebarkan kebaikan di situ. Sebagai penutup, saudara-saudara, Yunus ini hidup sekalipun dia sudah diutus Tuhan, dia dipanggil Tuhan, tapi hidupnya seenaknya. Kesenangan atau agenda pribadinya itulah yang menjadi fokus hidupnya. Maka Tuhan menghancurkan agenda dan kehendak pribadinya itu. Begitu juga dengan kita. Kalau kita itu terlalu fokus kepada keakuan kita, pencapaian-pencapaian kita, achievement kita, gengsi kita, prestasi kita, prestis kita, maka Tuhan, supaya kita itu hidupnya tidak hancur, Tuhan akan menghancurkan pencapaian-pencapaian itu. Jadi ada seorang pelukis gitu ya, pelukis yang pinter gitu ya, dia melukis itu selalu bagus. Lalu dia kenal seorang arsitek ini mau membangun gedung setinggi 15 lantai. Nah, dia ditaruh di lantai yang ke-11. Tugas saya apa, Pak? Kata pelukis itu kepada kontraktor arsiteknya itu. Ini gedung ini yang kosong ini ya, Bapak lukis. Lukisannya pokoknya sesuai dengan apa inspirasi yang Bapak terima, lukislah itu di dinding-dinding lalu di balkonnya, di atas begitu. Nah, saudara-saudara, nah itu banyak ini ya, jadi belum banyak dipagar ini, ya belum dipagari. Jadi saudara-saudara, ketika dia melukis, selalu dia mengambil jarak yang dekat, mulai detail, beberapa kali dia mundur ke belakang, begitu ya. Memang begitu ya, kalau melukis itu harus lihat dari beberapa jarak gitu, untuk memastikan keindahannya. Kalau dekat memastikan kedetilannya, tapi kalau mundur akan melihat keindahan secara menyeluruh begitu ya. Jadi saudara-saudara, satu kali begitu ya, dia itu melihat keindahan lukisannya itu makin mundur, lalu teriakin sama tukang jalan, "Oi, berhenti, stop, gitu ya, stop, gitu ya, nggak berhenti. Lalu tukang yang lain ini pinter ya, langsung lari, lukisannya dicoret begitu saudara, langsung berhenti itu pelukisnya, ya. Setelah berhenti dia noleh ke belakang, hampir satu langkah sudah pindah nyawa, pindah alam gitu saudara. Itulah saudara-saudara, Tuhan itu akan menghancurkan karya-karya kita, kalau karya kita itu justru menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, disitulah nyawa kita itu terancam. Seperti Yunus ini. Kiranya kita menghayati bahwa Tuhan itu sudah menaikkan kehidupan kita dari liang kubur. Dan kita menjadi orang-orang yang membawa damai dan sukacita. Amin.